93 untuk nomor 93. Kalau udah kayak begini masih ada harapan nggak nih buat Peko? Apalagi di weekend ini kita akan race di Assen. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Ini adalah episode untuk mereview race di Mugello 2025. Memang ini adalah kemenangan yang spektakuler ya guys. Marc Marquez berhasil mengukir kemenangan yang ke-93 kalinya sepanjang karirnya dan ini adalah kemenangan yang ke-67 untuk kelas MotoGP. Lagi-lagi podium milik Marc Marquez ada di P1, P2-nya Alex Marquez, Mr. P2 dan juga ada P3-nya Fabio Di Giannantonio. Nggak nyangka ya, karena memang kemarin itu ternyata Peko sudah memberikan usaha terbaiknya, tapi ya memang belum cukup dan akhirnya di 2 lap terakhir harus di overtake sama Fabio Di Giannantonio. Yang kemarin nonton live race-nya, kemarin itu seru banget guys, gila itu kalau kalian sampai nggak nonton sih sedih sih beneran karena di beberapa lap awal kita ngelihat fight antara Marc Marquez, Peko Bagnaia sama Alex Marquez itu luar biasa banget. Dan tadi kan aku bilang ya, Peko Bagnaia memberikan effort terbaiknya, usaha terbaiknya karena kelihatan sebetulnya dia tuh kesulitan, masih sangat kesulitan. Tapi di lap-lap awal dia ngerasa bahwa emang ini adalah satu-satunya kesempatan untuk dia bisa segera leading. Tapi masalahnya adalah, terutama nih ya kalau kalian lihat di 2 lap pertama. Jadi kalau begitu keluar dari tikungan 15, masuk ke longest straight dan masuk ke tikungan 1 di San Donato itu. Nah itu kelihatan banget Marc Marquez sama Peko Bagnaia, mereka itu dua-duanya kuat-kuatan melakukan late braking. Dan Marc Marquez tuh emang gila banget sih. Padahal Peko tuh late brakingnya juga udah sadis banget. Tapi kemarin Marc Marquez juga terlihat bener-bener pengen mengalahkan Peko Bagnaia di Mugello. Karena inget guys, pertarungan itu gak cuma di track, tapi sebagai atlet profesional kelas dunia tentunya harus bisa juga mengalahkan mental dari kompetitor kita. Karena gini, Marc Marquez tuh tahu banget bahwa ini adalah teritorinya Peko, Mugello. Dia itu kalau datang ke sana, dia itu selalu gimana gitu. Karena ini Itali. Kalian kan lihat ya waktu hari Sabtu sprint masih ada fans-fans Italia yang gitu kan ke Marc Marquez sampai Davide Tardozzi marah-marah gitu ya. Karena Tardozzi bilang dia tuh udah bagian dari kita pakai merah nih, eroso gitu kan. Tapi memang ya itulah kenyataannya. Nah makanya sebetulnya yang dilakukan Marc Marquez ini adalah dia mencoba untuk sebisa mungkin mendominasi tapi tentunya dengan cara-cara yang sangat elegan kalau aku bilang. Bukan yang nyolot gitu ya, tapi memang dia ingin sekali mengalahkan Peko yang memang sangat mendominasi di Mugello selama 3 tahun terakhir. Ya itu wajar aja sih dan caranya sebetulnya menurut aku emang ya gimana, emang jago banget, late breakingnya jago banget dan kemarin Marc Marquez begitu udah ada di depan, dia melakukan apa yang dilakukan sepanjang tahun 2025 ini ketika dia bisa leading. Dia langsung bikin gap. Setelah dia membuat gap, dia langsung mengatur ritme balapan. Ya udah, itulah yang dilakukan sama Marc Marquez dan nggak ada yang bisa ngedeketin dia. Jadi memang kemarin itu salah satu kunci keberhasilannya adalah melakukan late braking yang luar biasa. Pengereman ganda depan dan belakang yang menggunakan rem cakram ini udah ada loh di Yamaha Aerox Alpha Cyber City. Dan kalau misalnya kalian juga ada di jalan seharian, nggak usah overthinking, takut kalau handphonenya habis baterainya gimana karena sudah ada electric power socketnya juga. Dan kalau bawaan hari itu banyak karena aktivitasnya juga banyak seharian, kapasitas bagasinya juga luas. Terus kalau kita ngomongin soal penerangan, jadi desain lampu depannya Yamaha Aerox Alpha Cyber City ini baru guys. Jadi udah pakai LED dan double projector. Jadi kalau kalian sudah sangat naksir dengan Yamaha Aerox Alpha Cyber City ini, silakan mampir ke dealer Yamaha terdekat dan kalian bisa cek juga di websitenya Yamaha Indonesia. Terus masih ada program miliarder Yamaha di mana ini ada kesempatan buat kalian mendapatkan uang tunai 1 miliar rupiah. Oke, sekarang aku paham. Kalian pasti juga bertanya-tanya sebetulnya ini masalahnya Peko apa? Dia kemarin
nggak bisa pakai brake disc yang lebih gede apa? Nggak bisa guys. Jadi aku udah jelasin di episode yang sprint kemarin. Jadi kalau kalian belum nonton silakan nonton ini episodenya. Jadi review sprint aku udah bikin di episode yang ini. Nah jadi memang karena Mugello ini karakteristiknya berbeda dengan Aragon. Jadi memang tidak bisa digunakan brake disc yang lebih besar seperti waktu di Aragon. Jadi waktu di Aragon Peko nggak pakai 340 tapi dia pakai yang 355 mm. Nah di sini nggak bisa karena apa? Brake disc yang lebih besar ini juga membutuhkan suhu yang tepat juga karena kalau enggak ya tentunya nggak akan optimal kerjanya. Nah yang jadi masalah adalah jadi di Mugello nggak bisa dipakai, di Assen juga nggak bisa dipakai. Padahal dua sirkuit ini adalah dua sirkuit di mana Pecco Bagnaia sangat kuat. Di Mugello, Pecco udah 3 tahun berturut-turut menang. Tahun lalu di Assen, Pecco juga menang. Dan aku akan ngomongin nanti tentang Assen sebentar lagi ya. Tapi yang pasti kemarin itu kelihatan banget bahwa Pecco Bagnaia memang tidak bisa mendekati Apex sebagus Marc Marquez dan sebagus Alex Marquez. Jadi memang dia suffering banget. Dan Pecco bilang memang setelah 6-7 lap itu dia banyak mengalami understeer. Jadi dia itu bagian depannya banyak ngunci gitu ya, front locking. Jadi kalau front locking itu guys, dia tuh nggak bisa belok. Understeer ya susah belok gitu. Dan dia bilang bahwa pokoknya kalau misalnya udah terlalu deket nih sama Alex, jadi dia tuh harus nunggu dulu, dia harus nge-gap dulu. Nah tapi sementara Alexnya tuh udah bisa terus mendekati Marc Marquez juga kan. Jadi akhirnya ya udah keteteran dan akhirnya dia kesulitan banget terutama sama bagian depan motornya. Tapi yang paling sedih adalah sebetulnya ketika Pecco Bagnaia di overtake sama Fabio Di Giannantonio. Di mana sebetulnya Di Gia pun juga mengalami hal yang sama kayak Pecco di mana dia tuh kurang bisa mengoptimalkan dan mendapatkan front end feel dari GP25. Tapi kemarin dia tuh malah bagus banget dan sebetulnya memang pendekatan yang dilakukan Fabio Di Gia untuk bisa mengoptimalkan paket GP25 ini berbeda dengan yang dilakukan sama Pecco Bagnaia. Jadi kalau Pecco waktu di Aragon dia ganti brake disc, nah Di Gia ini beda karena dia waktu coba pakai yang 355 dia tuh nggak dapetin. Nah sepertinya Di Gia melakukan pendekatan untuk memperbaiki dari sisi elektroniknya. Nah, kalau Pecco kemarin ketika ditanya, jadi gimana nih dengan hasil Mugello hari ini? Dan minggu depan akan ada race di Assen juga. Dia bilang, ya sampai sekarang nih udah di seri ke-9, kita benar-benar nggak ketemu solusinya. Jadi kalau mikirin championship, kayaknya juga udah enggak. Tapi yang jadi fokus gue sekarang adalah bagaimana caranya bisa mengoptimalkan paket GP25. Bukan mikirin championship, tapi gimana caranya gue bisa bawa motor ini dengan baik karena seasonnya masih panjang. Oh iya, sempat ditanya juga tuh katanya sama Race Direction, Pecco tadi kenapa tuh sama Mark? Tapi nggak ada apa-apa ya. Jadi tuh baik-baik aja karena memang itu ya racing incident biasa dan ya namanya juga emang lagi mepet-mepet jadi nggak ada sesuatu. Jadi cuma sekedar ditanya, dimintain keterangan sama Race Direction tapi tidak ada penalti yang dikenakan dan emang Marc Marquez pun juga dia juga bahkan nggak sadar juga kayaknya deh, oh ini ketabrak tuh sama Pecco. Tapi justru momentum inilah yang membuat Pecco akhirnya kehilangan ritme balapnya dan akhirnya dia semakin mundur dan dia jadi nggak kompetitif. Nah kemudian sekarang kita harus lihat juga insiden yang terjadi antara Maverick Viñales dan juga Franco Morbidelli. Jadi Viñales yang kemarin baru aja gue puji sebenarnya dia bilang semua tuh santai, semuanya tuh dibawa tenang aja. Tapi kemarin dia sebel banget kayaknya sama Franco Morbidelli ya sampai dia bilang aduh coba dipakai itu kepalanya dan juga matanya. Tapi memang sebetulnya gue paham banget sih karena kemarin Maverick Viñales itu tampil dengan sangat bagus. Dia juga pace-nya bagus dan kelihatan sebetulnya dia tuh cerita, gue itu lagi conserve ban, lagi nyimpen karena gue tuh pengen attack di lap-lap terakhir. Jadi dia tuh udah ngerencanain banget, udah punya strategi. Kemudian datanglah Franco Morbidelli dan akhirnya terjadi kontak itu dan akhirnya di NF. Jadi sebel karena Maverick Viñales itu sudah punya rencana sebetulnya dia lagi sayang-sayangin itu bannya supaya dia bisa attack di saat-saat terakhir. Mungkin sih kalau nggak kejadian ya sama Franco Morbidelli bisa jadi justru Maverick Viñales yang bisa overtake Pecco Bagnaia. Tapi kan ya podiumnya berkata lain ya, Marc Marquez, Alex Marquez, dan Fabio Di Giannantonio. Ini adalah klasemen sementara setelah Mugello. Jadi Marc Marquez memimpin dengan raihan 270 poin, selisihnya 40 poin dengan Alex Marquez dan dengan Pecco Bagnaia semakin jauh, 110 poin. Di posisi keempat masih ada Franco Morbidelli, posisi kelima ada Fabio Di Giannantonio, 6 Johan Zarco, 7 Marco Bezzecchi, 8 Pedro Acosta, 9 Fermin Aldeguer, dan 10 Fabio Quartararo. Sekarang saatnya giveaway dari Yamaha Indonesia. Pertanyaannya kali ini adalah silakan didengarkan baik-baik dan nanti dijawab di kolom komen yang udah aku pin di episode yang ini, oke? Dan jawaban kalian aku tungguin sampai hari Sabtu minggu depan.
Pertanyaannya adalah salah satu feature di Yamaha Aerox Alpha Cyber City yang bikin kamu nggak overthinking di jalan kalau takut handphonenya habis apa? Gampang kan? Gampang banget. Sekali lagi ya, salah satu feature di Yamaha Aerox Alpha Cyber City yang kalau kamu lagi di jalan nggak overthinking karena takut baterai HP-nya habis. Apa yo? Ada apanya tuh? 3 kata. Gampang banget, langsung dijawab. Nah sekarang aku mau mengumumkan juga ini adalah yang beruntung mendapatkan giveaway dari Yamaha Indonesia dari episode sebelumnya. Yang pertama ada Putro dari Depok, yang kedua Iskandar di Ngawi Jawa Timur, yang ketiga Muhammad Rianto dari Bandung, Andika Kalimantan Timur, dan Imam Kebumen. Jadi untuk 5 orang teman-teman aku ini silakan email aku nama, alamat, nomor yang bisa dihubungi. Silakan emailnya di kontak luciwiryono@gmail.com. Aku tunggu segera ya supaya bisa dikirimin segera hadiahnya, oke? Jadi sekali lagi silakan di email ke kontak luciwiryono@gmail.com. Buat yang tanya apa yang terjadi dengan Yamaha, jadi Yamaha kemarin itu memang masalahnya adalah chatter lagi-lagi. Dan kemarin memang Fabio Quartararo bilang bahwa memang bahunya agak sakit, tapi sebetulnya itu bukan alasan, tapi memang karena kondisinya low grip kemarin di Mugello, jadi akhirnya memang M1 ini nggak bisa berbuat banyak. Dan emang terbukti ya, jadi dia itu finish 1 posisi di depannya Alex Rins, Miguel Oliveira pun juga nggak masuk top 10 juga, bahkan Jack Miller juga nggak bisa selesai race karena dia mengalami masalah dengan clutch-nya. Sementara kalau buat Honda sendiri ini memang weekend yang tidak menyenangkan sama sekali. Mulai dari sprint semuanya udah kerepotan. Kemarin Zarco lagi-lagi crash juga. Jadi kemarin itu yang DNF ada Miller, Viñales, Zarco, dan juga Enea Bastianini. Tapi memang kemarin itu Honda targetnya adalah finish aja lah. Jadi kayak Joan Mir, dia bilang ya lumayan lah pokoknya finish di P11 yang penting dapat feedback juga. Nah kemungkinan kalau menurut aku nanti di Assen mungkin Honda akan bisa lebih baik karena sebetulnya mereka bisa mengoptimalkan kekuatan dari RC213V yaitu di bagian pengereman dan juga katanya nih sekarang kan mereka masuk ke corner itu udah jauh lebih baik ya. Jadi mudah-mudahan di Assen keadaannya tidak semenyedihkan seperti yang terjadi di Mugello. Ada satu rider yang kayaknya ini hasil terbaiknya di MotoGP sejauh ini deh. Raul Fernandez, kemarin gue juga kaget gitu pas lagi nonton. Wih, dia overtake Fabio Quartararo dan ternyata memang ini hasil terbaiknya Fernandez sejauh ini di MotoGP. Dia berhasil finish di P7. Sebelum kita ngintip Assen, aku akan jawab satu pertanyaan dari membersnya Pedok Talk dulu. Jadi ya guys, kalau misal kalian pengen jadi member, silakan bergabung dengan link yang ada di deskripsi video ini. Jadi aku tuh cukup sering menjawab pertanyaan dari members, jadi seminggu sekali pasti ada sesi aku tanya jawab sama members. Nah, ini ada satu pertanyaan yang bagus menurut aku yang bisa aku share di sini dari Cibek Saputra. Jadi dia nulis gini, melihat performa dan motivasi Marc Marquez sejauh musim 2025 ini, sejauh mana kemungkinan dia akan terus bertahan di MotoGP beberapa tahun ke depan. Apakah ada tanda-tanda dia mulai memikirkan akhir karirnya atau justru semakin kuat untuk stay? Kalau katanya Davide Tardozzi dengan performa Marquez yang seperti sekarang ini, dia masih bisa bertahan di MotoGP 4-5 tahun mendatang. Bahkan dia belum mikirin dia akan pensiun loh. Justru dia nih lagi lucu-lucunya gitu. Dia lagi menemukan keasikannya lagi karena ya dia lagi sangat kompetitif sekarang. Dan seperti yang dikatakan juga, jadi pada saat ditanya waktu press conference, sebetulnya Marc penting gak sih untuk menyamakan rekornya Valentino Rossi yaitu 9 kali juara dunia. Terus dia bilang sebetulnya setiap rider itu punya masanya sendiri. Setiap rider punya perjuangannya sendiri. Kalau buat aku yang paling penting adalah aku berhasil mengatasi tantangan terberat dalam karir aku, yaitu kembali dari cedera parah, bertahun-tahun gak kompetitif dan sekarang aku bisa kompetitif lagi. Itu yang lebih penting daripada menyamakan gelar siapapun. Seru kan jadi members, bisa tanya-tanya seminggu sekali udah pasti kita tanya jawab. Jadi kalau pengen jadi member silakan bergabung dengan klik link yang ada di deskripsi video ini. Nah race selanjutnya adalah weekend ini kita race lagi guys di Assen Gas. Nah ini adalah round ke-10, seri ke-10 tanggal 27 sampai 29 Juni 2025. Jadi Assen ini adalah sirkuit yang aku suka juga. Dulu tuh kalau race di Assen biasanya hari Sabtu ya, tapi sekarang udah hari Minggu. Jadi ini adalah sirkuit yang panjangnya 4,54 km, 4,54 km. Lebarnya 14 meter, longest straight-nya nggak panjang sama sekali, cuma 487 meter. Punya 12 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Podium sprint tahun 2024 yang lalu adalah milik Pecco Bagnaia, bahkan dia pole juga. Di P2-nya adalah Jorge Martin, di P3-nya Maverick Viñales. Di podium race-nya 2024, Pecco Bagnaia menang lagi. Nah,
Jadi treble tuh dia pole, sprint, sama race. Di Mugello kemarin yang treble adalah Marc Marquez ya, pole, sprint, race termasuk rider of the day juga. Nah podium race-nya Pecco Bagnaia 1, Martin 2, dan Bastianini di P3. Kalau prediksinya di Assen, oke. Sebentar aku semedi dulu, ini dia prediksinya. Assen ini adalah sebuah sirkuit yang fast flowing, di mana sangat menuntut punya front end yang sangat bagus. Jadi di sini aku tidak menjagokan Pecco Bagnaia. Mohon maaf Pecco Bagnaia karena selama dia belum menemukan solusi front end-nya, ini nggak akan bisa ngapa-ngapain juga sih di Assen. Karena harusnya ini adalah sirkuit di mana dia bisa sangat bagus. Ya iyalah kan punya tato Assen dia. Saking dia sukanya nih sama sirkuit ini. Tapi gue sih nggak jagoin Pecco ya. Jadi prediksinya 1, Marc Marquez lagi. Meskipun dia sebenarnya juga kurang suka sama yang fast flowing kayak gini. Yang kedua Alex Marquez. Dan yang ketiga aku menjagokan kalau nggak Marco Bezzecchi, Maverick Viñales. Kalau Bezzecchi catatannya adalah dia harus bisa melakukan time attack dengan baik. Dan dia harus bisa minimal startnya di second row. Jadi antara itu. Kenapa Viñales? Karena Viñales ini juga ya rekornya bagus ya kan, podium juga tahun lalu di sini. Jadi antara dua itu untuk posisi 3-nya. 1-2 sih ya nggak jauh-jauh lah dari Alex Marquez sama Marc Marquez. Gitu teman-teman, oke? Nah kalau gitu terima kasih banyak buat perhatiannya. Semua udah kita omongin, mudah-mudahan nggak ada yang lupa. Terima kasih sekali lagi, kita akan ketemu tentunya di hari Minggu untuk ngebahas review race. Untuk ngebahas sprint di Assen. Untuk hari Seninnya baru aku akan ngomongin race-nya. Senin jam 7 malam. Kalau kalian pengen dapetin informasi yang lebih duluan, jadi kalau buat members aku akan hadir mulai dari hari Sabtunya. Karena aku akan ngomongin di hari Media Day hari Kamis dan juga update dari sesi hari Jumat free practice 1 dan juga practice. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat semuanya. Bye.